Bapak Ibu yang akan kasih dalam Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dari Kudus Jemaat 240A ayat 1 dan 3. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu, Tuhan Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tangguh mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 250A ayat 4. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 3 sambil bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjaga kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketenteraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 hingga ayat 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk memasang batu permata supaya ditapak, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenun dan berwarna-warna dari kain kuning tua, kain kuning muda, kain kirgizi, dan benang halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadat Pentakosta kedua tertulis di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita ikuti. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, beriman adalah sebuah capaian ataupun kehendak Allah dari semua manusia yang diciptakan.
bahwa manusia harus menjadi ciptaan yang beriman. Tetapi seberapa mampukah orang tua bisa membuat anaknya beriman kepada Tuhan? Seberapa mampukah seorang pelayan pemberita firman Tuhan, baik itu pendeta, diakonis, biblefur dan sebagainya, bisa membuat jemaat beriman kepada Tuhan? Seberapa hebat? Tentu orang tua tidak bisa membuat anaknya beriman kepada Tuhan. Seorang pemberita firman Tuhan tidak akan bisa membuat seseorang beriman kepada Tuhan. Hanya bisa menuntun, hanya bisa mengajak agar kiranya anaknya mengenal Tuhan, agar kiranya orang-orang mengenal Tuhan. Supaya terhindar dari pemahaman seperti ini, gara-gara dialah aku percaya kepada Tuhan, gara-gara akulah dia mengenal Tuhan. Alaniyauma makana itadebana Tuhan. Alaniyau. Inilah yang dihindarkan. Artinya supaya kita jangan seakan-akan menggantungkan patokan beriman itu oleh karena seseorang, karena kemampuan seseorang, karena kekuatan seseorang, karena keberhasilan seseorang. Inilah cara penginjilan yang dipakai dulu ketika penjajahan. Penjajah datang dibawa penginjilan. Kau masuk Kristen, ayo. Ternyata keikutan dia kepada firman Tuhan itu hanya karena ketakutan terhadap jajahan. Ini tidak menjamin seseorang beriman. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini, Paulus berkata, aku datang kepadamu bukan menggunakan kekuatan, bukan mengandalkan hikmat pengetahuan, tetapi berkat dan kekuatan dari Allah. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu sekalian, kita bersekutu kembali dalam ibadah Pentakosta yang kedua hari ini. Kita mengingat kisah Yesus menjanjikan roh kepada murid-muridnya. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Kita mengakui ataupun mengimani dalam konfesi bahwa Roh Kuduslah yang bekerja, yang menyatukan sehingga seseorang bisa mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja sehingga sebuah jemaat itu bisa terbentuk. Dalam pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga juga kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja persekutuan tubuh yang kudus. Berarti itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus berbicara 3 hal: pemberitaan firman, manusia yang mendengarkan firman Tuhan, dan ilmu pengetahuannya dan kearifannya, dan Roh Kudus. 3 hal yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini. Nah, tetapi ada hal yang sangat penting ingin ditekankan oleh Paulus, yaitu tadi hikmat dan kearifan itu, ilmu pengetahuan itu. Kenapa ini menjadi pokok pembahasan penting? Padahal tidak ada yang salah ya dari ilmu pengetahuan. Kita juga sebagai orang Kristen mengimani bahwa menjadi orang berpendidikan itu sangat penting. Bahkan Yesus juga dalam pemberitaannya, di samping dia berkhotbah dan menyembuhkan, dia juga mengajari. Sehingga ketika bertemu seseorang, bertemu jemaat, Yesus mengajari supaya manusia itu menjadi seseorang yang beriman dan juga pintar dan tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, kita juga sebagai orang Batak mengakui bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, cita-cita yang sangat penting. Bahkan dunia juga mengakui hal itu. Orang yang semakin pintar maka dia akan memiliki peluang untuk semakin sukses. Dan orang yang puas dengan ilmu pengetahuannya akan menjadi penonton kepada kesuksesan orang lain. Jadi itu penting, kita akui itu penting. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, meskipun ilmu pengetahuan itu penting, Paulus berkata bahwa ilmu pengetahuan tidak akan menolong seseorang untuk mengimani Tuhan.
Tidak. Sehingga dia berkata, aku datang tidak mengandalkan kemampuan berbicara. Aku datang tidak mengandalkan kekuatan. Bahkan justru kemampuan manusia itu dalam teks ini semakin menjauhkan manusia dari Tuhan. Bukan semakin dekat, semakin menjauhkan. Nah, mengapa? Ada istilah seperti ini. Aku harus mengerti dulu baru percaya. Inilah karena pengetahuan. Harus paham dulu baru percaya. Seperti yang dikatakan oleh Thomas, aku harus melihat dulu baru percaya. Kalau nggak dilihat, mungkin nggak akan percaya. Nah, khotbah minggu lalu tentang 2 orang buta yang bisa mengenal Yesus dengan benar. Yesus anak Raja Daud. Dia mengenal dan dia percaya. Dia orang buta. Berarti ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Thomas. Saya yakin apa yang dipikirkan oleh Thomas itu bukan pikirannya sendiri, tetapi itu adalah pengaruh dari lingkungan yang ada pada saat itu. Harus melihat dulu baru percaya. Sedangkan orang buta ini tanpa melihat dia percaya. Matanya memang buta, tetapi hatinya tidak. Nah, dalam 1 Korintus ini dan ayat 22 dikatakan bahwa orang Yahudi ini mencari tanda. Orang Yunani mencari fakta atau ilmu pengetahuan. Kedua orang ini atau kedua suku ini, kedua bangsa ini mengukur kebenaran firman Tuhan itu melalui sebuah pembuktian. Orang Yahudi harus melihat buktinya apa? Tanda bahwa firman Tuhan itu benar apa? Kalau tidak bisa dibuat tanda atau kebenaran, dibuktikan, maka tidak benar, tidak bisa diterima. Orang Yunani juga seperti itu. Jika tidak bisa masuk di akal, maka firman itu tidak bisa diterima. Ini kan berbahaya, bahwa menjadikan pikiran kita sebagai patokan untuk mengukur kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah, baik orang Yahudi maupun Yunani, mereka sulit untuk menerima firman Tuhan. Bahkan dalam ayat 18, pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah sebuah kebodohan. Mengapa ya? Sangat kejam ya, kita mengimani bahkan menjadikan di gereja itu salib untuk mengingatkan kita tentang keselamatan. Tetapi bagi orang Yahudi dan Yunani, salib itu adalah kebodohan. Karena bagi mereka nggak masuk akal seorang juru selamat mati disalibkan. Yang namanya juru selamat harus menjadi pemenang. Itulah mereka. Kita harus berbeda. Dalam ayat 19 dikatakan di sana bahwa Allah akan menghancurkan, menghilangkan hikmat manusia ataupun kearifan manusia. Karena apa? Karena justru itu membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Ini dikatakan Allah juga dalam Yesaya 29 ayat 14. Bangsa Israel ternyata lebih cenderung mengandalkan pengenalannya kepada Tuhan itu atas dasar pikirannya. Buktinya ada nggak Tuhan itu? Buktinya Tuhan itu benar nggak? Hanya selalu melalui pembuktian. Oleh karena itu Tuhan marah, aku akan melenyapkan hikmat dan kearifan manusia. Nah, oleh karena itu firman Tuhan seharusnya kan mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengajak kita untuk mengenal kebenaran Tuhan, mengajak kita mengenal kehendak Tuhan. Tidak lain daripada hanya yang dua itu, mengenal lebih dekat, bahkan beriman. Tetapi banyak manusia yang memahami agama ataupun kitab suci itu menggunakan akal dan pikirannya, sehingga banyak manusia yang mabuk agama, tidak beriman kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada agama tapi tidak mengenal Tuhan. Seorang pengkhotbah, ini tadi pengkhotbah pemberitaan firman manusia dengan kearifannya dan Roh Kudus. Seorang pemberita firman Tuhan melihat keadaan ini, sering menjadikan ataupun menggunakan cara kemampuannya agar firman Tuhan yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh jemaat. Dengan kepintarannya dia menggunakan bahasa atau ilustrasi sehingga jemaat paham. Bahkan mungkin membuat jemaat tertawa agar paham. Jadi intinya tadi bukan menyampaikan firman Tuhan, tetapi bagaimana supaya jemaat paham dan membuat hal-hal yang lain menggunakan akal dan pikirannya. Apa efeknya?
Nah, dari sudut pandang pendengar juga dari seorang jemaat, bisa jadi karena seorang pengkhotbah sering menggunakan kepintarannya, pendengar firman Tuhan sudah memiliki standar pemberita firman Tuhan. Inilah yang terjadi dalam jemaat Korintus. Sering terjadi perpecahan karena mereka memiliki standar seorang pemberita firman Tuhan. Kalau pengkhotbahnya masih S1, ini gak benar khotbahnya. Yang benar harus gimana? Yang benar pengkhotbahnya harus S3. Kalau sudah S3 yang berkhotbah, wah, ayo kita beribadah. Ini khotbahnya pasti benar. Kita bayangkan standar kebenaran pengkhotbah pemberitaan firman Tuhan adalah S3, S1 tidak. Bagaimana kalau di bawahnya? Bagaimana yang berkhotbah adalah sintua? Wah, ini lebih parah. Contohnya dia sudah bergereja dengan gayanya, dasinya. Ayo cepat mah, kita terlambat nanti. Kita mau gereja mendengarkan firman Tuhan. Nanti siapa yang berkhotbah? Sintuel di pasar ini. Gak usah kita gereja. Udah aku tahunya berapa pengetahuannya itu. Gak usah kita gereja. Kan ini bahaya. Seakan-akan kebenaran firman Tuhan itu tergantung kepada kemampuan seseorang untuk menyampaikannya. Tergantung kepada seberapa pintarnya seseorang itu. Oleh karena itu Paulus berkata, aku tidak datang menggunakan kepintaran, tidak. Aku hanya menyampaikan firman Tuhan dan aku membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Oleh karena itu dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata, bukan aku lagi yang ada dalam diriku, aku juga memberitakan firman Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan karena pikiranku, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam diriku. Dalam buku ND kita dikatakan, dada au guru diau, Yesus do napuna au. Sehingga Paulus tidak suka, sehingga ketika dia ditonjolkan dalam sebuah pemberitaan firman Tuhan, bukan aku yang kuberitakan, tapi firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang semakin besar dalam diriku, tetapi aku biarlah semakin kecil. Akhirnya jangan-jangan muncul dari kedua di atas, pemahaman di atas, seseorang akan beriman ditentukan oleh siapa yang berkhotbah. Nah, inilah yang dihadapi oleh Paulus, bahwa seseorang bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan bukan karena kemampuan. Seseorang beriman bukan karena kekuatan manusia, tetapi murni 100% hanya karena kuasa Roh Kudus yang hadir dalam dirinya. Ketika seorang pengkhotbah menggunakan kepintarannya, maka banyak kemungkinan akan terjadi sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan. Yang penting bagaimana supaya seorang jemaat senang, tertawa. Khotbah yang benar adalah khotbah pendeta ini. Kenapa? 10 menit. Khotbah pendeta itu nggak benar. Kenapa? 30 menit. Khotbahnya itu kenapa? Sejam. Nggak benar. Yang benar hanya 10 menit. Ini kan berbahaya. Khotbahnya itu nggak enak. Kenapa? Nggak ada tertawanya. Khotbahnya ini enak. Kenapa? Tertawa terus dari awal sampai akhir. Ya udah, nonton komedi saja kalau mau ingin tertawa, kan seperti itu. Tetapi Paulus kembali menekankan firman Tuhan bukan untuk dipahami, tetapi diimani. Inilah yang membuat jemaat di Korintus terpecah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Roh Kuduslah yang menuntun kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajak kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Roh Kuduslah yang membuat kita mengenal Allah. Roh Kuduslah yang membuat HKBP Bincarong bisa berdiri sampai sekarang. Bukan karena kekuatan manusia. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang. Roh Kuduslah yang membuat orang Batak bisa mengenal Tuhan. Bukan karena pemberita firman Tuhan, bukan, tetapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini menekankan dua hal. Pertama, tentang manusia dan berkat yang ada dalam dirinya. Berkat kepintaran, berkat kekayaan, kekuasaan. Kita mengimani ini sebagai sebuah berkat. Oleh karena itu, ketika ini menjadi berkat, marilah kita menjadikan ini jangan menjadi penghalang kita mengenal Tuhan.
Jangan karena kekayaan kita menjadi sulit dekat kepada Tuhan, sehingga Yesus marah kepada seorang pemuda, jual hartamu itu. Kalau karena hartamu itu kamu tidak masuk kerajaan Allah. Yesus juga berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Bukan berarti orang kaya tidak bisa, tetapi sering manusia karena kekayaannya justru sulit untuk mengikut Tuhan. Seseorang karena kepintarannya justru sulit untuk ikut kepada Tuhan. Seorang media pernah mewawancarai seorang profesor, bertanya kepada profesor yang pulang ibadah, Pak Profesor, gimana penilaianmu terhadap khotbah pendeta itu? Kan dia itu muridmu, ilmunya kan di bawahmu. Tapi profesor berkata, aku datang bukan untuk menilai khotbah, aku datang untuk membiarkan diriku dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Mau siapapun dia, Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi kita harus akui, dalam tubuh gereja HKBP sendiri pun kita masih menemukan hal-hal yang dihindari oleh Paulus. Semakin banyak hartanya, semakin sulit untuk dekat kepada Tuhan. Semakin dia melakukan sesuatu di gereja itu, seakan-akan dia yang paling berjasa di sana dan bisa mengatakan apapun. Tornangahar padite, tornangahar situai, karena mungkin banyak hartanya. Situa hador, situa leteung deh, situa tapi deh. Semua diucapkan hanya karena apa? Dia merasa dia memiliki sesuatu. Kenyataannya Yesus berkata, orang-orang yang seperti itulah yang sulit masuk kerajaan Allah. Oleh karena itu, biarlah apapun yang kita miliki itu kita imani hanya sebagai berkat dari Tuhan, dan jangan menghalangi kita dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita selalu membaca mendengar firman Tuhan, dan kita biarkan firman Tuhan itu membimbing kita. Sama seperti kita kepada anak kita. Pertanyaan saya di awal, orang tua tidak akan bisa membuat anaknya percaya, hanya bisa mengajak, memperkenalkan, mendidik, mengajak ke gereja, mengajak berdoa. Pada akhirnya Roh Kudus yang bekerja. Dalam Kisah Para Rasul 2, kita tidak tahu mengapa hanya murid-murid yang menerima Roh Kudus. Kenapa yang di luar hanya menonton? Wah, mereka berbicara dalam bahasa kita, mereka berbicara dalam bahasa Yahudi Yunani, mereka sudah mabuk, padahal masih jam 9 pagi. Nah, kita tidak tahu kriteria seseorang bisa menerima Roh Kudus itu seperti apa. Kita tidak tahu kriterianya bagaimana. Mungkin murid-murid juga ketika kita tanya murid-murid Yesus, kenapa kamu bisa menerima Roh Kudus? Mereka juga tidak akan tahu. Tapi yang mereka lakukan hanya satu, setia kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, setia kepada janji Tuhan, seperti Abraham yang selalu setia kepada Tuhan. Demikian juga kita, mari kita setia mengikut Tuhan dan melalui tuntunannya, firman Tuhan yang hadir dalam hidup kita masing-masing. Maka kita akan menjadi orang yang selalu dikuatkan oleh Roh Kudus sampai waktunya tiba. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah. Kami hadir berkumpul di sini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan hati kami masing-masing melalui Roh-Mu, bimbing kami dalam anak kami yang dalam proses pendidikan. Orang tua kami Tuhan masalah lansia dan yang sedang bekerja Tuhan, berkati mereka, berkati jemaat-Mu, berkati negara kami Tuhan, berkati semua bangsa di dunia ini, agar kiranya mampu menghadapi setiap tantangan yang ada bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengirimkan Roh-Mu yang akan menguatkan kami. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan.
Marilah mengucap syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.